Siapa nama Bapak? Usman. Bapak? Yuki. Bapak? Usman. Dari mana Pak? Gedung. Gedung. Bapak? Setelah. Bapak? Jadi ngambil barang ini di tengah pukul berapa? Jam 12. Jam 12. Bapak tahu barang ini apa? Kita buka Pak ya. Kita buka ya, sama kita Barang saksi ini ya. ya. Apa ini? Sabu. Sabu. Ya, apa barang ini? Sabu. Berapa banyak Pak? Saya nggak tahu berapa banyak. Dulu narkoba apapun jenisnya akrab dengan dunia malam atau lebih dikenal dunia hitam. Ini tentu saja tak lepas karena para pemakai dan bandarnya berasal dari preman, kalangan artis, penjahat kelas teri hingga kelas kakap, termasuk oknum pejabat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kini narkoba dan uang haram yang mereka hasilkan sudah secara terang benderang merambah para elit politik baik di eksekutif maupun legislatif, seperti oknum anggota DPRK, DPRD atau DPR Aceh hingga DPR RI. Bahkan dana haram ini pun mengalir untuk para bupati, wali kota hingga gubernur yang mengikuti kontestasi politik atau demokrasi 5 tahunan. Ironis memang, uang haram yang mereka hasilkan dan mereka kumpulkan itu menjadi modal untuk bertarung, mengadu nasib pada kontestasi pileg maupun pilkada, tak kecuali di Provinsi Aceh. Atau paling ringan, mereka mencuci uang haram ini dengan menjadi sponsor bagi para caleg dan calon kepala daerah. Kegiatan ini memang dengan mudah dapat terwujud karena memang sistem pemilu di negeri ini rawan dan membuka peluang untuk tumbuh suburnya praktek politik uang, apalagi didukung oleh oknum aparat keamanan. Jadi satu sisi rakyat dan aparat butuh uang. Di sudut lain para politisi membutuhkan suara. Bertemulah pada satu titik saling membutuhkan dan saling menguntungkan, walaupun hanya sesaat. Lalu apa yang diharapkan oleh para bandar narkoba tadi dalam mensponsori para calon anggota DPR maupun pimpinan di daerah? Paling sederhana, para wakil rakyat maupun kepala daerah di Aceh tidak bersuara keras, mengecam serta menghalang-halangi bisnis haram mereka. Selain itu, para bupati dan anggota DPR dapat mempermudah izin usaha dan bisnis mereka di daerah. Bahkan, mereka pun mendirikan sejumlah perusahaan terbatas atau ikut membiayai sejumlah pengusaha bermodal pas-pasan untuk mengikuti proses lelang atau tender di jajaran pemerintahan. Beginilah cara mereka melakukan pencucian uang haram tersebut. Hasilnya lihat saja, sejak 10 tahun terakhir di Aceh tidak ada para anggota DPRK, DPRA, bahkan DPR RI asal daerah pemilihan Aceh yang serius untuk berteriak memberantas peredaran narkoba, khususnya sabu-sabu di bumi Tanah Rencong. Setali 3 uang, sikap serupa juga ditunjukkan para bupati, wali kota maupun gubernur. Tidak satupun dari mereka yang berani bicara memberi peringatan keras kepada para bandar narkoba di Aceh, termasuk para ulama dan cendekiawan Islam lainnya. Jikapun ada, hanya saat peringatan Hari Pemberantasan Narkoba Nasional maupun dunia dengan membakar ganja serta memblender sabu-sabu, setelah itu diam dan redup kembali. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Aceh menempati posisi ke-6 di Indonesia sebagai daerah darurat status narkoba. Lantas bagaimana dengan aliran dana dari bandar narkoba untuk partai politik serta calon anggota legislatif dan eksekutif di Aceh? Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Petrus Rehat Glose, mengungkap ada fenomena narkopolitik dalam peredaran narkoba di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Aceh. Menurut Petrus, modus baru peredaran narkoba atau narkopolitik ini melibatkan para tokoh politik sebagai pengedar. Mereka berjualan narkoba untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Sementara itu, Ketua Indonesia Narcotic Watch Budi Tanjung mengatakan, potensi politikus menjalankan bisnis narkoba sangat besar karena memang mereka mencari biaya politik. Ia mengungkap
Fenomena ini sebenarnya sudah lazim ditemukan di Indonesia, apalagi mendekati pemilu. Dan menurut dia, situasi ini dipengaruhi oleh pencarian sumber dana politik yang tinggi supaya bisa ikut kontestasi. Dan sebenarnya, kalau mau jujur, ini bukan saja baru terjadi di Indonesia dan Aceh. Kelompok penyelundupan narkoba dari Aceh diketahui banyak dan cukup besar. Mereka tersebar di beberapa provinsi di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Jakarta, Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah. Banyak di antara mereka yang bertempat tinggal di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang, sebab di sana juga ada Kampung Aceh. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan narkoba di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun 2001, hanya sebesar 766 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun kembali meningkat 14,2% dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sebanyak 1.184 orang. BNN juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. BNN juga berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1.904 ton. Penyitaan barang bukti ganja sebesar 1,6 ton. Kemudian barang bukti ekstasi sejumlah 262.789 butir, sedangkan 16,5 kilo barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. BNN juga telah melakukan pemusnahan ladang ganja seluas 63,9 hektar pada tahun 2022, sedangkan pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton. Kecuali itu ada seratusan lebih anggota jaringan narkoba yang ditembak mati aparat penegak hukum, namun tidak membuat mereka berhenti melakukan aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menemukan adanya indikasi aliran dana dari jaringan peredaran narkoba yang akan dipergunakan dalam pemilu 2024 mendatang. Dugaan ini tak lepas dari banyaknya penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif dalam beberapa tahun belakangan. Tentu kita masih ingat dan tidak lupa dengan sosok Usman Sulaiman, mantan Ketua Dewan Pengurus Cabang DPC PKB Biren dan anggota DPR Kabiren yang kini menghilang itu juga terlibat kasus narkoba. Pria kelahiran Cotring 16 Juni 1981 itu laib entah kemana setelah melarikan diri saat dirawat di Rumah Sakit Dr. Jubir Kota Idi, Kabupaten Aceh Timur beberapa waktu lalu. Diduga Usman terlibat jaringan peredaran narkoba Sumatera Utara dan Aceh hingga Polda Sumut menetapkannya dalam daftar pencarian orang. Polisi menyebut Usman dan teman-temannya mengedarkan narkoba dalam jumlah besar. Ada juga Doni Timur, mantan anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ditangkap, dirinya masih aktif menjadi anggota dewan. Ia ditangkap oleh jajaran aparat BNN dan Polda Sumsel bersama 5 orang anggota sindikat lainnya seperti Alam Syah, Joko Zulkarnain, Ahmad Nazmi Ermawan, Yeti Suherman, dan Mulyadi. Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa sebanyak 21,16 ribu ekstasi dan sabu dengan berat 4,213 gram. Dalam aksi sindikat tersebut, Doni berperan sebagai bandar di Palembang, sedangkan terdakwa Mulyadi adalah pemodal barang haram tersebut. Kisah wakil rakyat terlibat narkoba juga memunculkan nama Desri Jahri alias Kucut. Dia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada periode 2014 hingga 2019. Dia menjadi bandar narkoba di akhir masa jabatannya. Sebelum kabur dan jadi buronan polisi sempat menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 5,84 gram dari Gusti dan Tommy, anak buahnya Kucut. Sejak itu, Destri menghilang. Ternyata Kucut melarikan diri ke tempat istri mudanya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sana,
Kucut memilih berbisnis buah durian dan tidak terdeteksi oleh aparat. Namun meski dikenal licin, akhirnya Desri Jahari tertangkap juga. Ada juga nama Ibrahim Hasan alias Hong Kong, tentu saja tak asing. Dia anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dari fraksi Nasdem. Dia ditangkap BNN pada Agustus 2018 lalu. Hong Kong diketahui menjadi bandar narkoba kelas kakap. Pria ini dibekuk saat melakukan sosialisasi di kampung-kampung terkait pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif pada tahun 2019-2024. Anggota DPRD Langkat Ibrahim Hasan alias Ibrahim Hong Kong ini ditangkap BNN karena memiliki 105 kg sabu dan 30.000 ekstasi. Sebelumnya, anak buahnya ditangkap saat menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar dari Malaysia. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan sabu-sabu seberat 150 kg oleh petugas BNN di kawasan perairan Silepan, wilayah hukum Polsek Pangkalan Berandan. Ada juga nama mantan anggota DPR Aceh, Dedi Saputra alias DS. Dia ditangkap polisi atas dugaan kepemilikan 20 kg sabu. DS sendiri merupakan terduga kasus korupsi beasiswa pemerintah Aceh tahun 2017 yang kini masih berproses di Polda Aceh. Dedi ditangkap atas kasus kepemilikan sabu oleh personil Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di res area Tol Palembang, Sumatera Selatan. Lantas bagaimana dengan pemilu 2024 mendatang di Aceh? Hasil penelusuran media cyber modusaceh.co dari daftar bakal calon anggota legislatif di kabupaten, kota, serta provinsi maupun KPU RI, terdapat sejumlah nama yang patut diduga memang terafiliasi dengan para sindikat atau bahkan bandar narkoba itu sendiri yang maju sebagai calon anggota legislatif baik melalui partai politik lokal maupun partai politik nasional. Kondisi miris sekaligus memprihatinkan ini juga terindikasi pada beberapa nama calon bupati, wali kota maupun gubernur Aceh yang mulai beredar atau digadang-gadang masyarakat maupun media pers yang siap maju pada Pilkada November 2024 mendatang. Lagi-lagi dan patut diduga mereka siap bertarung dengan modal dari para bandar narkoba di Aceh. Jika benar, bayangkan saja jika mereka berhasil memenangkan kontestasi itu, mau jadi apa negeri dan anak bangsa ini, termasuk di Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi